Selamat beribadah Komisi Pelayanan Anak BNKP Teladan. Adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Anak sekolah minggu? Yes, yes, yes. Wah, luar biasa semangat adik-adik ya. Oh iya, kita sapa-sapaan dulu ya. Kakak nanti bilang halo, adik-adik di rumah jawabnya hai. Kalau kakak bilang hai, adik-adik di rumah jawabnya halo. Kita mulai ya. Halo. Hai. Hai. Halo. Hai hai halo. Halo halo hai. Halo halo hai. Hai hai halo. Wah, luar biasa semangat adik-adik sekolah minggu. Siap ibadah? Siap dong. Ayo, yang sudah siap ibadah, kakak undang semuanya bangkit berdiri. Kita mau belajar lagu baru. Halo halo hello hello ola ola. Ayo, semuanya bertepuk tangan. Ikutin gerakan kakak. Halo halo hello hello ola ola. Apa kabarmu cucu cucu cu. Halo halo hello hello ola ola. Apa kabarmu? Semuanya. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sekali lagi, lebih semangat lagi. Halo halo hello hello ola ola. Apa kabarmu cucu cucu? Halo halo hello hello ola ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Iya, semuanya senang, semuanya bersuka cita. Sebab apa? Sebab Yesus beserta kita. Ada amin? Amin pastinya. Masih semangat adik-adik sekolah minggu? Iya, kakak yakin adik-adik di rumah pasti masih semangat. Masih berdiri ya. Kita mau angkat satu lagu pujian lagi. Kita mau bertepuk tangan, melompat dan menari untuk Tuhan. Ayo, kita bernyanyi senang-senang memuji Tuhan. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepuklah tangan. Hey, senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepuklah tangan.
biasa. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Nah, adik-adik, kita akan memasuki ibadah. Mari kita tenangkan hati kita. Kita duduk yang manis. Mari kita undang Tuhan hadir dalam hati kita. Kita bernyanyi, Yesusku panggil, Yesusku undang. Yesusku panggil, Yesusku undang, masuk dalam hatiku. Yesusku panggil, Yesusku undang, masuk dalam hidupku. Memimpin menuntun, Memimpin menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. sekali lagi kita naikkan pujian ini lebih sungguh. Yesusku panggil, Yesusku undang, masuk dalam hatiku. Yesusku panggil, Yesusku panggil, Yesusku undang, masuk dalam hidupku. pimpin ya Tuhan. Memimpin menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin menuntun, Memimpin menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. adik-adik di rumah, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh beribadah kembali walaupun hanya melalui live streaming. Tuhan Yesus, kami undang Engkau hadir dalam hati kami. Kiranya Engkau berikan hati yang sungguh-sungguh untuk beribadah kepadamu dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus, ampuni segala kesalahan yang telah kami perbuat. Sucikan dan kuduskan kami agar kami layak disebut anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita ucapkan amin. Iya. Ada sekolah minggu? Yes, yes, yes. Sekali lagi. Ada sekolah minggu? Yes, yes, yes. Nah, saat ini kita akan mendengarkan persembahan puji-pujian dari teman kita. Nah, kira-kira siapa ya? Oke, langsung saja kita panggilkan teman kita dari kelas balita, Kalista. Seperti wanita memuliapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus Engkau baik bagimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia mengasihi janjimu.
biasa pujian dari teman kita. Mana tepuk tangannya? Ya, masih ada satu lagi persembahan pujian dari teman-teman kita. Kali ini 2 orang. Siapa ya? Oke, langsung saja kita panggilkan dari kelas kecil Ian dan Clinton. Pujian dari teman kita. Beri tepuk tangan. Haleluya. Baik adik-adik, kita lanjutkan ya. Sekarang kita akan mengingatkan ayat hafalan minggu lalu. Ayo, siapa yang hafal? Coba angkat tangannya. Pasti banyak yang hafal. Ayo, adik-adik yang sudah hafal, yuk kita bangkit berdiri. Kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Yeremia pasal 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekali lagi ya. Yeremia pasal 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Ya, sekarang adik-adik kita lanjutkan
kita akan mengumpulkan persembahan. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan, karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik untuk kita. Ada amin? Ya. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi, kita menaburkan biji kebenaran. Adik-adik semuanya, sambil bertepuk tangan. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Ya, adik-adik, kakak undang semuanya bangkit berdiri. Kita akan menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Kiranya kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan, karena kasih-Nya kita diberi kehidupan dan kecukupan. Mari kita menghadap Dia untuk mengucap syukur kepadanya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala hal, dan berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Amin. Kita bernyanyi persembahan kami. Pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Adik-adik semuanya dipersilahkan duduk kembali. Ya, sekarang kita mau ngapain ya? Ayo, tadi kita sudah bernyanyi, sudah mengumpulkan persembahan, dan juga kita sudah mengingatkan ayat hafalan. Ayo, adik-adik yang tahu kita mau ngapain sekarang? Ya, betul adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik, sudah siap belum? Alkitabnya sudah siap? Amin. Kalau begitu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dulu. Ayo kita bernyanyi, anak sekolah minggu dengar-dengaran. Kita nyanyikan dengan penuh sukacita, semuanya bertepuk tangan. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Sekali lagi dari awal. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga
Baik anak-anak, sebelum kita berdoa, kita kembali bernyanyi Tanganku Ada Dua. Ada dua. Tanganku ada dua, lima jarinya, kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Anak-anak, kita berdoa. Tutup matanya, tundukkan kepala, mari ikuti doa ibu. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal hingga sampai pertengahan ini. Kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, berikanlah kami hati dan juga pikiran yang siap untuk menerima firman-Mu ya Tuhan. Jangan biarkan iblis datang untuk mencuri firman-Mu ya Tuhan. Bukalah hati serta pikiran kami agar kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik, agar kami tetap duduk diam dan tenang pada saat firman-Mu disampaikan. Biarlah firman-Mu dapat masuk dan tertanam dalam hati kami semua dan dapat menjadi pedoman dalam hidup kami. Urapi kami semua dengan kuasa-Mu ya Tuhan, agar kami mampu mencerna setiap firman-Mu yang disampaikan oleh guru sekolah minggu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom anak sekolah minggu. Kelas balita shalom. Shalom. Kelas kecil salam. Shalom. Selamat sore. Ya Ahabu, apa kabarnya? Pastinya luar biasa. Yes, yes, yes. Anak sekolah minggu, yes, yes, yes. Baik anak-anak, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang manis. Anak-anak, sekarang ambil Alkitabnya. Kita buka Alkitab kita. Kita baca dari surat Perjanjian Lama, Keluaran pasal 31 ayat 1 sampai 5. Sekali lagi ya anak-anak, Keluaran pasal 31 ayat 1 sampai 5. Sama-sama kita membacanya ya anak-anak, besarkan suaranya, kita mulai. Keluaran pasal 31 ayat 1 sampai 5, beginilah firman Tuhan. Bezalel dan Aholiab ditunjuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga. Untuk mengasah batu permata
supaya ditata untuk mengukir kayu dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Demikian firman Tuhan. Anak-anak, cerita kita hari ini dengan tema Tuhan memberikan kita karunia dan talenta untuk melayani Dia. Sekali lagi ya, cerita kita hari ini dengan tema Tuhan memberikan kita karunia dan talenta untuk melayani Dia. Baik anak-anak, kembali kita beribadah hari ini. Walaupun melalui live streaming, tapi anak-anak tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji Tuhan, karena Tuhan ada di mana-mana, di rumah, di gereja, dan di hati kita semua. Oh iya anak-anak, cerita tentang gereja, cerita tentang ibadah. Kita sebagai orang Kristen tentu memiliki tempat beribadah. Ada yang tahu enggak tempat orang Kristen beribadah? Ayo anak-anak, kelas balita ada yang tahu enggak? Kelas kecil ada yang tahu? Pastinya tahu semua anak sekolah minggu. Karena orang Kristen beribadah di gereja. Anak ibu guru pintar semua. Nah, anak ibu guru, bangsa Israel saat di padang gurun memiliki juga tempat ibadah yang namanya kemah suci atau bait Allah. Pasti ada yang bertanya, gimana kemah suci itu? Kemah suci itu anak-anak sama seperti gereja. Bedanya, kalau gereja tempat orang Kristen beribadah. Tapi kemah suci atau bait Allah tempat orang Israel beribadah di saat mereka di padang gurun. Nah, bedanya lagi anak-anak, kalau kemah suci atau bait Allah terbuat dari kain dan terbuka. Sedangkan gereja memiliki tembok. Nah, seperti begini gambarnya anak-anak. Gambarnya seperti begini. Ini adalah gereja dan ini adalah kemah suci. Orang Kristen beribadah di gereja dan orang-orang Israel di saat di padang gurun mereka beribadah di kemah suci. Gereja anak-anak dibangun atau didirikan oleh orang-orang yang berperan sebagai tukang bangunan. Walaupun sederhana anak-anak, tapi mereka sangat berperan untuk mendirikan bangunan gereja. Dan kemah suci anak-anak sama. Orang-orang yang terhebat juga mendirikan bangunan. Mau tahu siapa orangnya? Makanya dengarkan ya, pasang kupingnya supaya nanti kalau ada cerita yang kawan-kawan di luar pernah nggak cerita? Pernah dengar nggak cerita tentang kemah suci? Pasti anak-anak mengatakan pernah karena ibu guru sudah menceritakannya. Nah, baik anak-anak, kemah suci itu anak-anak dibangun dengan sangat baik. Karena Allah meminta kemah suci itu dibangun supaya orang-orang Israel dapat beribadah di kemah suci ini. Dan disitulah Tuhan akan hadir untuk menemui orang-orang Israel waktu mereka di padang gurun. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, tentu anak-anak bertanya, wah, bagaimana caranya membuat kemah suci? Ternyata anak-anak, Tuhan
memberikan karunia dan talenta kepada tiap-tiap orang yang untuk melayani. Seperti Musa. Musa diberi karunia dan talenta untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Tetapi Musa tidak memiliki karunia untuk membangun kemah suci. Sementara anak-anak, Tuhan berfirman kepada Musa untuk membuat dan membangun kemah suci atau bait Allah untuk orang-orang Israel. Anak-anak, Musa dan orang Israel, mereka bergumul dan berdoa. Tetapi anak-anak, Tuhan telah menyiapkan dan menyiapkan orang-orang yang bisa membangun kemah suci atau bait Allah. Mau tahu siapa orangnya? Pasti anak-anak yang sudah baca tadi Alkitabnya pasti tahu siapa mereka yang dipilih Allah, yang telah disiapkan Tuhan untuk membangun kemah suci. Ayo kita lihat lagi ya anak-anak, Alkitab kita baca lagi. Siapa orang yang istimewa yang dipilih Tuhan untuk membangun kemah suci? Ada yang tahu anak-anak siapa orangnya? Pasti ada yang tahu. Tuhan memilih siapa? Bezalel dan Aholiab. Bezalel dan Aholiab ini dari suku Yehuda. Mereka dipilih Tuhan untuk mendirikan dan membangun kemah suci untuk orang-orang Israel waktu mereka di padang gurun. Jadi anak-anak, orang-orang Israel tidak bingung lagi. Mereka senang bahwa Tuhan tahu apa yang mereka perlukan. Tapi Tuhan memilih Bezalel dan Aholiab dari suku Yehuda. Mereka ini anak-anak, mereka orang-orang biasa. Mereka orang-orang yang tidak mampu. Mereka orang-orang yang tidak bisa. Tapi karena Tuhan yang memilih mereka dan Tuhan juga memberikan keahlian, kepintaran, pengetahuan kepada Bezalel dan Aholiab untuk membangun kemah suci atau bait Allah. Anak-anak, coba kita lihat Bezalel dan Aholiab, mereka bekerja dengan sungguh-sungguh. Ini mereka anak-anak. Mereka bekerja dengan sangat baik. Karena Tuhan yang memilih dan yang menyiapkan mereka, tapi Tuhan juga menyertai mereka. Ini mereka, ini Bezalel dan ini Aholiab. Anak-anak, untuk membangun kemah suci itu anak-anak harus dirancang dengan secantik mungkin. Karena bahan yang harus disiapkan untuk membuat kemah suci atau bait Allah itu harus dibuat dari emas, perak, dan tembaga. Harus diukir, harus dibuat lebih cantik lagi. Karena Tuhan yang menyediakan itu semua. Dan anak-anak lihat kerja Bezalel dan Aholiab, mereka menyelesaikan dengan baik. Dan terus anak-anak, pembangunan kemah suci ada 3 bagian yang harus dikerjakan. 1, halaman atau pelantarannya. Yang kedua anak-anak, tempat kudus. Dan yang terakhir adalah tempat maha kudus. Itu yang harus dikerjakan
oleh Bezalel dan Aholiab. Anak-anak, kalau seandainya Bezalel dan Aholiab tidak mau bekerja dengan baik, pastinya kemah suci itu juga anak-anak pasti tidak selesai dengan baik. Tetapi anak-anak, karena Bezalel dan Aholiab bekerja dengan baik dan akhirnya kemah suci itu bisa digunakan oleh bangsa Israel untuk beribadah. Anak-anak, kalau Tuhan memilih kita atau Tuhan memberikan kita pengertian, kepintaran, pengetahuan, itu semua bukan karena kehebatan anak-anak sekolah minggu. Karena Tuhan itu adalah baik. Jadi anak-anak kalau diberikan tugas harus dikerjakan dengan baik dan bertanggung jawab. Contohnya, diberi tugas di sekolah untuk mewarnai. Diselesaikan dulu dengan baik, harus bertanggung jawab. Dan seperti saat ini anak-anak, kita sedang beribadah. Beribadah dulu, dengarkan firman Tuhan, kita selesaikan dulu ibadah kita, baru bisa bermain. Anak-anak, ibu guru, kepintaran, kemampuan, pengertian, itu semua kita dapat dari Tuhan. Dan seseorang anak-anak yang dipenuhi roh Allah ternyata mendapat karunia dan talenta itu semua dari Tuhan. Karunia dan talenta anak-anak kita dapat bukan karena hebatnya anak-anak, bukan karena kuatnya anak-anak, tapi itu semua karena Tuhan. Kalau seandainya anak-anak diberi talenta dari Tuhan, bermain musik, bernyanyi, dan banyak lagi talenta yang lain, tidak boleh sombong, tidak boleh mengejek-ngejek teman, atau saya hebat, saya ada talenta begini, tidak boleh. Karena itu semua kita dapat dari Tuhan. Tidak boleh sombong, kita harus rendah hati, dan kita harus bersyukur kepada Tuhan. Dan terus anak-anak, seseorang yang dipenuhi Roh Kudus menjadi mampu, lalu tergerak hatinya dan timbul kemauan dan akhirnya melahirkan keunggulan. Karena Tuhan sudah berjanji anak-anak akan diangkat menjadi kepala tapi bukan ekor. Itu bisa anak-anak baca nanti dari surat Ulangan pasal 28 ayat 13. Karena Tuhan mengangkat anak-anak menjadi kepala bukan ekor. Baik anak-anak, melalui kehidupan Bezalel dan Aholiab, anak-anak sekolah minggu dan kita semua belajar tentang kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan yang terakhir anak-anak, Tuhan memberikan kita karunia dan talenta yang berbeda-beda kepada tiap-tiap orang. Jadi kita bersyukur dan kita berterima kasih kepada Tuhan kalau Tuhan memberikan kita talenta apapun itu semua, supaya Tuhan menyertai anak-anak dan supaya talenta yang diberikan Tuhan menjadi kemuliaannya di surga. Demikian firman Tuhan kepada kita pada hari ini, supaya Roh Kudus yang boleh menambah-nambahkan di dalam hati anak-anak sekolah minggu. Ayat hafalan kita terambil dari surat Perjanjian Baru Kolose pasal 3 ayat 23. Sekali lagi ya, Kolose pasal 3 ayat 23.
apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita sama-sama ya anak-anak. Kita mulai ya, ikuti ibu guru. Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat hafalannya diingat dan dihafal ya anak-anak. Oke, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita berdoa, kita bernyanyi, aku gereja, kau pun gereja. Semangat ya, kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Aku gereja, kau pun gereja. Aku gereja, kau pun gereja. Kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Sekali lagi. Aku gereja, kau pun gereja. Kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Terima kasih. Sekarang kita berdoa, lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu yang telah kami dengar saat ini. Dan kami mohon uluran tangan kasih-Mu Tuhan untuk menambah-nambahkan kepada anak-anak sekolah minggu supaya Roh Kudus-Mu yang bekerja di hati mereka. Terima kasih Tuhan, inilah ibadah kami serahkan di dalam tangan kanan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kembali kita bernyanyi, aku anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu mau mengikut Yesus. Dia juru selamatku, Dia sang penebus. Aku berjanji mengikut Dia, menjadi
renungan hari ini. Ada amin? Iya. Adik-adik semuanya, kakak undang semuanya bangkit berdiri. Kita akan mengaku iman kita serta segala orang Kristen. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Anak sekolah minggu? Yes, Yes, yes. Masih ada sukacita? Amin. Amin. Tadi kita sudah mendengarkan cerita bagaimana Tuhan memakai anak-anaknya, diberkati, diberi talenta untuk bekerja di ladangnya Tuhan. Adik-adik di rumah, siapa yang mau dipakai Tuhan untuk bekerja di ladangnya Tuhan? Ayo, mau nggak? Mau dong pastinya. Diberkati Tuhan, diberi talenta, dan semuanya itu dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, adik-adik, untuk itu kita bernyanyi dulu yuk. Kerja buat Tuhan selalu manise. Semuanya bertepuk tangan. Kerja buat Tuhan selalu manise, biar pikul salib selalu manise. Ayo kerja. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya dipanggil Tuhan selalu manise. Serahkan diri karena Tuhan saudara, sebab Tuhan selalu manise. Sekali lagi, lebih semangat kerja buat Tuhan. Kerja buat Tuhan selalu manise, biar pikul salib selalu manise. Ayo kerja. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya dipanggil Tuhan selalu manise. Serahkan diri kemenang Tuhan saudara, sebab Tuhan selalu manise. Ya. Baik adik-adik, kita lanjutkan. Sekarang kita akan mendengarkan pengumuman. Pasang telinganya. Oke, pengumuman yang pertama, pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020, kita akan mengadakan kebaktian sekolah minggu untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Diingat ya, hari Kamis tanggal 21 Mei 2020, kita kembali kebaktian sekolah minggu untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Yang kedua, Sabtu dan Minggu kita tetap mengadakan kebaktian live streaming seperti ini, yaitu setiap pukul 3 sore, hari Sabtu untuk kelas besar dan remaja, hari Minggu untuk kelas balita dan kelas kecil. Pengumuman yang ketiga, persembahan yang sudah kita kumpulkan tadi, silakan dimasukkan ke dalam amplop apabila kondisi kita sudah memungkinkan untuk boleh beribadah bersama-sama di gereja. Silakan persembahannya dibawa dan dikumpulkan kepada guru sekolah minggu. Yang terakhir adik-adik, kakak himbau supaya adik-adik di rumah juga tetap jaga kesehatan, makan makanan yang sehat, dan apabila keluar rumah jangan lupa memakai masker. Dan yang penting adik-adik jangan lupa untuk cuci tangan pakai sabun.
Satu lagi yang lebih penting adik-adik di rumah, jangan lupa berdoa. Kita sama-sama berdoa supaya virus COVID-19 ini segera berakhir. Ada amin? Amin. Ayo, kakak mau tanya dulu, siapa di sini yang senang berdoa? Pastinya senang dong ya. Semuanya kita bicarakan kepada Tuhan. Walaupun kita sedang sedih, sedang senang, kita tetap berdoa untuk Tuhan. Nah, untuk itu kita bernyanyi dulu yuk. Saya senang berdoa. Semuanya tepuk tangan. Saya senang. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Sekali lagi katakan, saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Ya, adik-adik semuanya senang berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik adik-adik semuanya, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Tapi sebelumnya, mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberkati kita sampai saat ini. Kita bernyanyi, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi kita angkat lagu ini. Kami undang anak-anak kami untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku.
Tuhan. Syukur bagimu. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Kita berdoa dalam hati anak-anak, belajar untuk meminta kepada Tuhan. Kita mulai. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, untuk mengucap syukur atas pertolongan-Mu kepada kami, dari awal, pertengahan hingga kami akhiri ibadah kami ini. Tuhan telah bersama-sama dengan kami, Tuhan telah menyertai dan menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Itu semua bukan karena hebatnya kami, itu semua bukan karena kuatnya kami ya Tuhan. Itu semua hanya karena kasih penyertaan-Mu kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, walaupun di sana sini masih banyak kekurangan kami, dan kami yakin dan percaya Tuhan yang menyempurnakan bagi anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus yang baik, kami mohon ya Tuhan, ampuni segala dosa, kesalahan perbuatan kami yang telah kami lakukan, kami perbuat di saat kami beribadah. Ampuni kami Tuhan, sucikan dan kuduskan kami ya Tuhan, supaya jangan menjadi penghalang berkat-Mu, terlebih-lebih doa-doa kami pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan inilah kami Tuhan, kami mau menaikkan doa syafaat kami ya Bapa di surga. Kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu, kelas balita, kelas kecil maupun kelas besar remaja. Tuhan sertai dan berkati mereka Tuhan, dimanapun mereka pada saat ini ya Tuhan, di rumah atau dimanapun. Tuhan tahu keberadaan mereka, dan kami mohon Tuhan Yesus berkati, lindungi mereka Tuhan. Jauhkan mereka dari segala bahaya, jauhkan dari segala godaan si iblis ya Tuhan Yesus. Terlebih-lebih pada saat ini Tuhan, kami sangat takut dan kami sangat khawatir ya Tuhan. Penyakit yang telah mewabah di seluruh dunia, terlebih-lebih di Indonesia atau di Sumatera ini. Tuhan kami mohon uluran tangan kasih-Mu ya Tuhan, untuk memusnahkan, untuk membunuh ya Tuhan, virus-virus atau wabah virus corona. Tuhan kami rindu ya Tuhan Yesus, kami rindu untuk berkumpul di rumah-Mu ini ya Bapa. Kami rindu untuk memuji nama-Mu Tuhan, terlebih-lebih anak-anak sekolah minggu ya Bapa di surga. Mereka rindu Tuhan untuk datang ke rumah-Mu, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, dengarkan seruan doa-doa kami ya Tuhan. Tolong Tuhan, musnahkan, usir dari muka bumi ini ya Tuhan virus corona ya Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur Tuhan, saat ini Tuhan selalu menolong dan membentengi kami. Dan kami yakin dan percaya Tuhan yang selalu menyertai kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Bapa, terlebih-lebih anak-anak kami, kelas besar dan remaja, minggu depan ini ya Tuhan, akan mereka mengadakan ujian online ya Bapa. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, Tuhan yang memberikan kepintaran, keahlian atau kemampuan kepada anak-anak kami, sehingga apa yang mereka pelajari sebelumnya ya Tuhan, mereka bisa mengingat-ingat dan mereka bisa menjawab semua soal-soal yang diberikan kepada mereka walaupun melalui online ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami pada sore ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat orang tua anak-anak kami, anak sekolah minggu. Berkatilah orang tua mereka ya Tuhan. Berkati segala pekerjaan, berkati segala cita-cita untuk orang tua kami ini ya Bapa. Dan berkati segala pergumulan mereka Tuhan, bukakan jalan supaya kebutuhan dan supaya cita-cita anak-anak kami ini melalui orang tua mereka Tuhan dapat tercapai. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa dan berterima kasih Tuhan. Ibadah kami pada hari ini Tuhan telah menyertai, dan kami berdoa berterima kasih yang membawa liturgis
tim IT, terima kasih Tuhan, sertai mereka lebih heran lagi dan supaya ibadah-ibadah berikutnya dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami ya Tuhan, walaupun sebentar lagi kami mau menyelesaikan ibadah kami ini, dan kami yakin dan percaya Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami. Dan inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, jauh daripada sempurna, sempurnakanlah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat. Bahwa Tuhan memberkati kita, melindungi kita, bahwa Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia, dikasihaninya lah kita. Bahwa Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan selamat. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima Yesus memberkati. Salam kasih.